mengapa kita harus puasa, apa pentingnya puasa. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Ini semoga teman-teman tidak membayangkan malam hari ini saya akan ceramah tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Nanti insya Allah nanti ustadz-ustadz yang lain banyak. Kita membicarakan puasa di level filosofis. Jadi nyuwun sewu nanti kalau ada yang tanya, Pak ayatnya mana, hadisnya mana. Ya teman-teman kan sudah akrab lah dengan ayat dan hadisnya puasa insya Allah. Ini malam hari ini kita tidak fokus ke ayat, tidak fokus ke hadis. Insya Allah semuanya juga sudah menerima, sudah percaya bahwa puasa itu kewajiban yang penuh dengan kemanfaatan. Malam hari ini kita gali makna-makna filosofisnya. Siapa tahu dari makna-makna yang filosofis itu kita menemukan beberapa rahasia yang membuat kita tambah mantap, tambah dalam saat menjalani puasa. Atau pakai istilahnya Kanjeng Nabi itu bisa menikmati keimanan. Berarti nanti kalau kita bisa paham dan tahu rahasia-rahasianya puasa, siapa tahu kita bisa menikmati puasa. Tidak hanya menjalankan puasa seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Maka saya tidak akan mengawali dengan surat Al-Baqarah yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, atau hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Insya Allah itu akan ditemukan oleh teman-teman di banyak kajian yang lain. Malam hari ini kita masuk dengan cara yang berbeda kepada puasa. Kalau menggunakan istilahnya Imam Ghazali, tema kita malam hari ini bisa diberi judul Asrorus Syam. Asror itu level rahasia atau sebut saja level hikmah. Ini kan yang dicari oleh teman-teman para filosof juga yang belajar filsafat. Berpikir sampai level hikmah. Kalau bisa dipetakan, ini kebetulan saya bawa petanya, cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman atau percaya dulu. Setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik. Cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Nah, ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalankan standar minimalnya Islam. Kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah yang utama-utama, nanti bisa sampai pada makom ihsan. Jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Nah, masih ada satu level lagi, ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantap dalam beragama. Yaitu level asror atau level makna. Asror itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah. Atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia. Nah ini makomnya namanya makom hikmah. Yang ya sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah, ini latihan pelan-pelan. Malam hari ini kita belajar puasa di level asror ini, di level hikmah.
Ini seperti Imam Ghazali itu di awal kitab Ihya itu kan, bab-bab awal, rubuk-rubuk awal itu kan beliau membahas yang berhubungan dengan peribadatan diawali dengan kata-kata asror. Asrorut toharoh, asrorus sholah, asrorus siam, asrorus zakah. Nah, ini maksudnya membahas tentang bersuci, tentang puasa, tentang zakat di level asror, di level hikmah, yang tidak sekedar menceritakan syarat rukunnya apa biar sah, tapi juga makna dan rahasia-rahasia di baliknya apa. Nah, malam hari ini kita mencoba seperti itu ya, meskipun semampu kita, sekuasa kita. Paling tidak semoga setelah ini kita tambah mantep bahwa ternyata puasa itu luar biasa untuk kepentingan diri kita dunia akhirat, untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan zaman kita yang hari ini mungkin ada banyak keprihatinan-keprihatinan. Baik, ini malah melantur ke sana-sana ya. Kita mulai saja pembahasan kita tentang falsafah puasa. Kita kejar hikmah dan asrornya puasa. Semoga nanti kita tambah mantep. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu. Jadi kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi, itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini. Misalnya kalau teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini, misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa sejak dalam sumur. Puasa saat di penjara, bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi Menteri Perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat. Maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari, 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan mungkin banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa. Dulu kita pernah juga membahas ini ketika saya membedah pandangannya Imam Ghazali tentang puasa. Mungkin bisa dicari rekaman sesi rahasia puasa Asrorus Saum yang menurut Imam Ghazali.
Saya lupa berapa tahun yang lalu kita membahas itu. Nah, malam hari ini kita ambil tema-tema yang sedikit berbeda tentang puasa. Semoga setidaknya nambah wawasan kita. Mengapa kita harus puasa? Apa pentingnya puasa? Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.